Bagaimana jika saya mengatakan bahwa pencurian terbesar terhadap anak-anak kita tidak terjadi di jalanan, melainkan di ruang tamu rumah kita sendiri? Setiap hari, tanpa sadar, kita menyerahkan waktu, perhatian, bahkan perkembangan otak anak kepada sebuah layar kecil yang bernama gadget. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang tua yang mendapatkan manfaat dari pembahasan penting ini. Teknologi memang memudahkan hidup, namun di balik kemudahan tersebut ada dampak yang sering luput dari perhatian. Banyak anak menjadi lebih sulit fokus, lebih mudah marah, dan semakin jauh dari interaksi nyata dengan keluarga. Apakah gadget benar-benar membantu perkembangan mereka, atau justru perlahan mencuri masa kecil mereka? Mari kita bahas bersama. Sebagai orang tua, kita sering merasa tenang ketika anak duduk diam memainkan gadget. Rumah terasa lebih tenang, pekerjaan bisa selesai, dan kita mendapatkan sedikit waktu untuk beristirahat. Namun pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada anak saat itu? Otak anak masih dalam masa perkembangan. Setiap video pendek, notifikasi, dan hiburan instan memberikan rangsangan yang membuat mereka terbiasa mendapatkan kesenangan secara cepat. Akibatnya, banyak anak mulai kehilangan kemampuan untuk bersabar. Mereka sulit menikmati proses yang panjang. Jika sesuatu tidak menarik dalam hitungan detik, mereka langsung beralih ke hal lain. Padahal, kehidupan nyata tidak bekerja seperti itu. Belajar membutuhkan kesabaran, membangun keterampilan membutuhkan latihan, dan menghadapi masalah membutuhkan ketahanan mental. Sayangnya, terlalu banyak waktu di depan layar dapat mengurangi kesempatan anak untuk mempelajari hal-hal penting tersebut. Perubahan ini sering terjadi perlahan. Anak menjadi lebih mudah bosan, lebih sensitif, dan kurang menikmati interaksi langsung dengan keluarga maupun teman-temannya. Mereka terlihat selalu terhubung dengan dunia luar, tetapi justru semakin jauh dari orang-orang yang ada di dekatnya. Karena itu, tugas orang tua bukan melarang teknologi sepenuhnya, melainkan mengendalikannya. Kita perlu menentukan kapan gadget digunakan, berapa lama digunakan, dan konten apa yang boleh diakses. Kita juga perlu mengembalikan aktivitas yang membangun karakter anak, mengajak mereka bermain di luar, membaca buku, berolahraga, berbicara dari hati ke hati, dan yang tak kalah penting, membiarkan mereka sesekali merasa bosan. Karena dari kebosanan sering lahir kreativitas, dari kegagalan lahir ketangguhan, dan dari interaksi nyata lahir kecerdasan emosional. Teknologi bukan musuh, namun jika kita kehilangan kendali, teknologi bisa mengambil alih peran yang seharusnya kita jalankan sebagai orang tua. Jangan biarkan algoritma lebih mengenal anak kita daripada diri kita sendiri. Karena masa kecil hanya terjadi satu kali, dan setiap menit yang berlalu tidak akan pernah kembali. Menurut Anda, apakah gadget sudah memengaruhi kedekatan keluarga di rumah Anda? Bagikan pengalaman dan solusi Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.